Hai, sahabat penyair muda. Seperti angin yang berbisik rahasia, puisi melukis emosi dengan diksi dan rima. Hari ini, kita telusuri definisi puisi, elemen batin serta fisiknya, dan membedah secara mendalam puisi yang berjudul Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Yuk langsung saja menjelajah bersama. Yang pertama, kita akan mengenali pengertian puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengekspresikan pikiran, perasaan, dan imajinasi penyair melalui penggunaan bahasa yang padat, ritmis, dan penuh makna simbolis. Berbeda dengan prosa yang naratif dan lugas, puisi lebih menekankan pada keindahan bunyi, irama, dan citraan untuk membangkitkan emosi pembaca. Secara etimologis, kata puisi berasal dari bahasa Yunani poiesis yang berarti penciptaan atau pembuatan. Puisi seringkali bersifat subjektif, ringkas, dan multi-interpretasi, mencakup tema seperti cinta, alam, kehidupan, atau kritik sosial. Puisi merupakan rekaman pengalaman batin yang disajikan melalui bahasa kiasan, sehingga menuntut pembaca untuk menganalisis dan menginterpretasi makna yang tersirat di dalamnya. Nah, setelah memahami pengertian puisi sebagai ekspresi jiwa yang ritmis dan simbolis, sekarang kita lihat apa saja yang membuatnya begitu indah, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah elemen-elemen internal yang membentuk struktur dan makna puisi itu sendiri. Untuk memahami sebuah puisi dengan baik, pembaca harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur ini. Berikut adalah unsur-unsur intrinsik teks puisi. Secara garis besar, unsur intrinsik puisi terbagi menjadi dua kelompok utama yang saling melengkapi, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Kita mulai dengan unsur batin, sesuatu yang tidak terlihat, namun menjadi jiwa dari puisi. Unsur batin terdiri dari 4 poin penting. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Contohnya, puisi dengan tema kasih sayang seorang ibu kepada anaknya akan memiliki diksi yang berbeda dengan puisi bertemakan perjuangan para pahlawan melawan penjajah. 2. Rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, serta pengetahuan penyair. 3. Nada. Nada adalah bentuk intonasi atau sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya, puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi iba. Tentu saja hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh kesedihan. 4. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun tersirat. Contoh, nada penuh semangat perjuangan akan menciptakan suasana membara. Sekarang, kita beralih ke unsur fisik, tampilan luar puisi. Unsur fisik puisi terdiri atas 5 unsur, yakni diksi, rima, tipografi, imaji, dan gaya bahasa. 1. Diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada 2, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. 2. Rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. 3. Tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Bahkan ada juga puisi yang ditulis dengan bentuk yang menyerupai apel, bentuk zigzag ataupun model lainnya. 4. Imaji. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu menggugah imajinasi pembaca melalui penginderaan. 5. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata,
dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Nah, setelah kita memahami semua teorinya, mari kita coba terapkan. Kita akan menganalisis salah satu puisi fenomenal karya Sapardi Djoko Damono. Silakan simak baik-baik video pembacaan puisi Aku Ingin berikut ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Indah sekali, bukan? Sekarang mari kita bedah bersama puisi ini. Kita akan melihat bagaimana unsur batin dan unsur fisik bekerja sama untuk menciptakan makna yang mendalam. Mari kita mulai analisis unsur intrinsik pada puisi Aku Ingin ini. Unsur batin yang terkandung dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono meliputi 1. Tema. Puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono bertema kan cinta yang sederhana, tulus dan penuh pengorbanan, di mana penyair bersedia melebur atau menghilang demi yang dicintai. 2. Rasa. Di dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono mengekspresikan ketulusan dan kerendahan hati yang mendalam. 3. Nada. Penyampaian puisi tersebut sangat hikmat dan introspektif, mengajak pembaca merenungkan makna cinta sejati. 4. Amanat. Pesan utama yang terkandung dalam puisi ini adalah bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang sederhana, tulus, dan siap berkorban tanpa perlu banyak kata-kata atau janji. Selanjutnya, unsur fisik yang terkandung dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono meliputi 1. Diksi. Pada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono menggunakan pilihan kata-kata sehari-hari yang sangat sederhana, kayu, api, awan, hujan, namun memiliki kekuatan konotasi yang mendalam dan puitis. 2. Tipografi. Bentuk puisi Aku Ingin berbentuk minimalis dan padat, hanya 4 baris dalam 2 bait, yang secara visual mendukung tema kesederhanaan. 3. Rima. Puisi ini menggunakan rima bebas secara keseluruhan, yang artinya tidak terikat pada pola rima yang baku, seperti AAAA atau ABAB. 4. Imaji. Puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono memiliki dominan pada imaji visual, terutama citraan tentang proses alam dan transformasi, kayu menjadi abu, awan menjadi tiada, yang melambangkan proses peleburan diri atau pengorbanan. 5. Gaya bahasa. Puisi ini menggunakan metafora yang kuat. Cinta diibaratkan proses kehancuran oleh api dan hujan, dan personifikasi kayu yang tak sempat mengucapkan untuk menyampaikan konsep pengorbanan yang sunyi dan total. Itulah tadi rahasia di balik keindahan sebuah karya sastra puisi, yaitu dengan adanya perpaduan unsur batin dan unsur fisik. Sekarang giliranmu untuk mencoba. Jangan ragu untuk membaca, menganalisis, dan bahkan menciptakan puisimu sendiri. Selamat berkarya dan sampai jumpa di lain kesempatan, sahabat penyair muda.